Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat literatur hukum sekalian dimanapun Anda berada? Ya, mudah-mudahan tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dalam kesempatan kali ini literatur hukum akan membahas khusus masalah imunitas seorang pengacara. Namun sebelum kita membahas video ini lebih lanjut, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian kita saksikan berita berikut ini, yaitu berita penangkapan seorang pengacara oleh Kejari Tanjung Jabung Timur dengan tuduhan melakukan tindakan menghalang-halangi tugas penyidikan terhadap tersangka Ketua KPUD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun sebelum itu, mari kita saksikan bersama berita yang ditayangkan oleh pihak media. Setelah itu kita akan bahas. Inilah videonya, silakan saksikan. Kuasa hukum mantan Ketua KPU Tanjab Timur Colis, Tengku Ardiansyah ditangkap penyidik Pitsus Kejari Tanjab Timur. Tengku Ardiansyah ditangkap di salah satu kafe di kota Jambi pada pukul 20, Rabu 2 Februari 2022. Penangkapan yang dilakukan penyidik ini langsung dipimpin Kejari Tanjab Timur Rahmat Surya Lubis. Kasih Penkum Leksi Fatharani mengatakan tersangka Tengku Ardiansyah awalnya merupakan salah satu penasehat hukum Nurpolis pada tahap penyidikan kasus korupsi dana hibah KPUD Tanjab Timur yang saat ini telah menjalani proses persidangan di pengadilan. Leksi Fatharani mengatakan saat menjadi penasehat hukum tersangka Tengku Ardiansyah, SH, MH diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan. Leksi Fatharani mengatakan saat menjadi penasehat hukum tersangka Tengku Ardiansyah, SH, MH diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan. Penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara tipikor penyimpangan penggunaan anggaran KPU Kabupaten Tanjab Timur tahun 2020. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, tadi kita telah menyaksikan berita singkat dari media massa terkait proses penangkapan dan alasan Kejari Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap sahabat saya Tengku Ardiansyah SHMA terkait menghalang-halangi tugas penyidik atau tugas kejaksaan dalam memproses oknum tersangka seseorang tersangka ya, Ketua KPUD Tanjung Jabung Timur. Nah, menanggapi berita tersebut, saya sangat menyayangkan selaku penasehat hukum karena posisi antara jaksa, hakim, kepolisian, profesi pengacara itu sama di mata hukum. Dan kemudian juga kami selaku penasehat hukum atau pengacara ini adalah caturwangsa penegakan hukum di Indonesia. Memang kami sering dikerdili. Namun di sini kita membahas apakah penangkapan ini sudah prosedural atau apakah sudah layak ditetapkan tersangka terhadap sahabat saya Tengku Ardiansyah SHMA ini. Namun menurut saya secara pribadi ini adalah penyerangan terhadap kriminalisasi terhadap organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Memang rekan-rekan dari satu jawat kami ya, satu profesi pengacara yang tergolong di dalam wadah Kongres Advokat Indonesia DPD Jambi telah melakukan unjuk rasa kepada Kejari
Kejati Jambi, kemudian supaya disampaikan kepada Kejari, dan rekan-rekan juga sudah berupaya melakukan penangguhan penahanan dan lain sebagainya. Namun di sini saya ingin menyampaikan bahwa pasal yang diterapkan terhadap rekan sejawat saya atau partner saya ini itu menghalang-halangi tugas penyidik. Nah, kita bahas apakah yang dilakukan oleh saudara Tengku Ardiansyah SHMA ini sehingga menghalang-halangi tugas penyidik. Namun sejauh ini telah kami mengkonfirmasi rekan-rekan bahwa yang dilakukannya itu pernah dari pihak kejaksaan ya melakukan pemanggilan terhadap tersangka ini, kemudian oleh Tengku Ardiansyah dibuat surat secara resmi atau diberitahu secara resmi bahwa beliau ini tidak bisa menghadiri dikarenakan sakit, kemudian selama 2 kali. Nah, kemudian inilah yang menjadi dasar pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan. Ini sungguh ironis, menurut kami ini adalah kriminalisasi terhadap pengacara. Kenapa? Di dalam kalau seperti yang dilakukan oleh senior kami, yaitu mungkin Pedrik Gunadi, mungkin seluruh Indonesia juga mengetahui ya bahwa itu ada tindakan nyata seperti mau ditangkap dihalangi, mau dipanggil dihalangi, dibuatlah skenario penabrakan tiang listrik, kemudian ada benjolan sebesar bakpao, kemudian menyiapkan rumah sakit sehingga dia seperti sakit yang benar padahal ini adalah rekayasa. Nah, ini baru boleh. Memang kita akuin advokat ini tidak kebal hukum secara umum, tapi ketika dalam menjalankan profesinya dengan etikat baik, maka dia tidak bisa dipidana. Jadi dalam ranah ini terhadap Tengku Ardiansyah ini belum bisa dipidana sebenarnya. Cuman mungkin ada tujuan tertentu atau ada skenario tertentu, bahkan mungkin dari oknum-oknum rekan-rekan kita sesama pengacara melakukan pengkhianatan dan lain sebagainya, sehingga ini dijadikan kriminalisasi, dijadikan alasan. Kecuali orang yang nggak sakit, nggak dikasih tahu, sehingga Tengku Ardiansyah dan rekan-rekan ini melakukan tindakan inkonstitusional atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang advokat. Nah, bisa saja, contoh aja yang kita lihat nih, Pedrik Gunadi, nyata-nyata. Dan ada lagi yang lainnya, nyata tindakannya, sementara Tengku ini kan tidak nyata. Dan itu wajar apabila tidak bisa hadir, kita konfirmasi memberikan keterangan, bukan kita menghalangi. Nah, kemudian 2 kali tidak hadir, ya kita itu kan masih dalam hal yang wajar. Tapi apabila sudah 7 kali mungkin, atau setidaknya si penyidik ini kan bisa mengecek di mana sih tempatnya tersangka ini, lihat benar sakit atau enggak gitu kan. Jangan kita yang melakukan kriminalisasi. Jadi menurut pendapat saya pribadi ya, sebagai pengacara, ini adalah kriminalisasi. Kemudian terhadap pengacara yang dilakukan oleh Kejari Tanjung Jabung Timur. Jadi saya juga mendukung, mungkin dalam kegiatan berikutnya sebenarnya kita nggak, sebagai aparat hukum ini sebenarnya rekan-rekan saya tidak sependapat berdemo. Sebaiknya kita akan melakukan pra-peradilan, check and balance, apakah ini sudah layak ditetapkan tersangka, apakah ini sudah prosedural. Nanti ketika itu kita serahkan kepada hakim. Kita ini kan praktisi hukum ya, kita sangat menghargai proses hukum. Jadi kalau demo kayaknya kurang aktif. Cuman sahabat-sahabat saya sudah melakukan, saya juga apresiasi, saya juga dukung apapun yang dilakukan terhadap penahanan oknum terhadap sahabat saya ini, Tengku Ardiansyah SHMA ini tidak benar. Saya katakan tidak benar, dan menurut saya lebih baik kita melakukan pra-peradilan. Cuman ketika para sahabat dan rekan-rekan sejawat saya sudah melakukan tindakan dan upaya apapun, itu sangat saya hargai dan saya apresiasi. Dan dalam waktu dekat saya pulang ke Jambi, mungkin saat ini kami lagi berada di luar kota. Saya akan bergabung dengan rekan-rekan untuk melakukan pembelaan secara hukum dan secara patut dan wajar. Nah, kemudian kita lihat ya, tadi videonya itu melakukan penangkapan itu ya dengan sadis lah kalau saya bilang, diborgol, disiarkan gitu kan. Padahal itu kan belum layak sebenarnya. Dan peluang melarikan diri dari Tengku Ardiansyah tidak ada. Dan saya juga sebenarnya ya, saya lihat itu miris sekali. Sebenarnya
tentunya kan harus melawan juga. Kita ini kan aparat hukum, nanti melawan itu dengan wajar. Kita nggak perlu diborgol kok. Kita bukan teroris, kita bukan perampok. Tentang ada diskomunikasi atau ada penetapan tersangka terhadap kita, silakan dipanggil kok atau bagaimanalah, walaupun dilakukan penangkapan, upaya paksa ini lakukanlah dengan manusiawi. Macam kita ini perampok aja, sedangkan koruptor itu tidak pernah diperlakukan seperti ini. Kita ini kan sesama penegak hukum, dan yang dilakukan kita ini belum tentu kriminal gitu kan. Harus diuji dulu, dites dulu. Cuman ya inilah realita hukum di Indonesia. Ketika kita menegakkan kebenaran, maka kita akan mendapat tantangan yang besar. Inilah risiko kami sebagai seorang penasihat hukum atau pembela hukum. Lebih tepatnya kami ini adalah pembela keadilan gitu ya. Kalau dibilang kita ini adalah penegak hukum, sebenarnya kami tidak punya wewenang sama sekali. Bahkan kami kadang melakukan pendampingan. Kadang kita sering katakanlah dikecilkan sehingga kita tidak boleh masuk dengan alasan apapun. Padahal kita ini kan mendampingi, harus berada di samping atau di belakang tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian kita juga tidak mempunyai hak banyak. Kita cuma hak koreksi, kita sifatnya pasif. Kita lakukan, tapi itu juga sering dihalang-halangi. Kita juga sering mengalami itu. Dan kemudian hal-hal lain sering. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia, dukung kami untuk melakukan atau menegakkan keadilan, walaupun tanpa wewenang sedikit pun. Cuma kita diberi hak untuk melakukan pembelaan di pengadilan dan mendampingi di kepolisian atau di kejaksaan untuk tersangka. Dan kemudian kita sering dikriminalisasi, sering terancam. Tapi kami dan rekan-rekan semuanya yang berada di Provinsi Jambi yang tergabung di dalam Kongres Advokat Indonesia, kami tetap semangat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan sahabat kami ini akan kami perjuangkan sampai kapanpun, karena menurut hukum dan kita perhatikan dan kita lihat bahwa ini adalah kriminalisasi terhadap penegak keadilan terhadap pengacara. Maka langkah terbaik menurut saya adalah pra-peradilan. Oke, sahabat literatur hukum sekalian, bukan saya melakukan pembelaan terhadap pengacara atau profesi itu bahwa itu benar, bukan, tapi faktanya seperti itu. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Apa yang dilakukan oleh sahabat kami Teguh Ardiansyah adalah murni untuk menegakkan keadilan. Jika dia dilakukan kriminalisasi, ya maka kami dan sahabat kami semuanya yang berada di wadah Kongres Advokat Indonesia siap melakukan pembelaan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pengadilan.